Ahibati fillah, rizki itu ada di tangan Allah. Allah itu Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Kekhawatiran kita dengan urusan rizki yang membuat sebagian gak nikah-nikah. Di kota besar itu banyak yang menunda pernikahan. Jakarta ini rata-rata umur berapa baru nikah? Jemaah 27 sampai 30. 30-an. Ya, anak punya kenalan-kenalan dia nikah 30, 32, ini dan itu. Kenapa? Takut. Ustaz, belum punya rumah. Kerjaannya belum tetap. Banyak kekhawatiran, ketakutan. Nikah di PHK. Kamu kan nggak tahu. Ada orang yang punya pekerjaan di PHK. Ada orang yang belum bekerja kemudian dia. Ada orang yang rizkinya sedikit kemudian Allah tambah rizkinya. Dulu orang-orang musyrikin itu membunuh anaknya jemaah karena takut lapar. Karena takut dia ngelihat anaknya lahir, ya Allah. Kalau sekarang kan diaborsi. Mereka itu lahir, makanya khawatir ini anaknya nanti makan sama bapak. Ya gimana Ustaz? Berapa banyak orang-orang yang kemudian memberikan anaknya kepada orang lain. Karena khawatir dia gak bisa ngasih makan. Ketahuilah kalau anak itu lahir, dia sudah punya rizki. Tapi kalau antum punya anak lahir mengatakan, ya Allah nanti kalau kuliah gimana bayarnya? Ini baru lahir gimana? Antum sudah mikirin dia kuliah. Sekarang daftar kedokteran itu mahal. Antum akan buang itu anak. Maka Allah katakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak karena takut kelaparan, takut. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki sama mereka. Tuh anak-anak itu yang kasih rezeki bukan bapaknya, bukan orang tuanya, bukan. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita menyerahkan kepada Sang Pencipta, kita jadi tenang. Ada seorang penjual buah jamaah di pinggir jalan. Dia dorong itu buah pinggir jalan. Di rombongnya, ya rombong, tahu rombong? Apa namanya? Bukan keranjang, yang dorongan itu gerobak. Di gerobaknya dia itu, di gerobaknya itu biasanya kan ada tulisan jambu apa ini enggak. Tulisannya apa di gerobaknya dia? Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Gimana aku takut dengan kefakiran sedangkan aku hamba Tuhan yang maha kaya. Gimana gitu. Cuma kita kadang-kadang gak kenal sama Allah gitu. Tiap pagi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Kita takut dengan kekufuran. Iya, ada perasaan khawatir dengan kefakiran. Gimana nanti ini itu. Makanya berlindung sama Allah Azza wa Jalla. Itu tiap pagi dan petang kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabr. Ketakutan dengan azab kubur, ketakutan dengan kekufuran, kefakiran membuat hamba semakin kuat dengan penciptaan. Takut sakit, dia membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Terus baca. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi kelemahan yang ada pada diri kita itu seharusnya mendorong kita untuk menjadi kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Doa kita semakin kencang. Kita lihat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Pernah ditakut-takutin jemaah oleh iblis dan bala tentaranya. Mereka membawa 10.000 pasukan untuk membumi hanguskan kota Madinah. Alladzina qala lahumun nas
Ini di surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Yang orang-orang mengatakan kepada dia, musuh-musuh itu sudah bersatu padu, bersekutu untuk menghancurkan kalian. Kalian takutlah sama mereka. Ini gimana 10.000 pasukan? Fazadahum iman. Ternyata ucapan itu, peringatan itu membuat sahabat-sahabat Nabi bertambah imannya. Bukan imannya turun, tambah naik imannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa kata mereka? Kami punya Allah Azza wa Jalla. Kami punya Allah. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong bagi manusia. Yang seperti ini dapat terjadi kalau kita beriman benar. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am ayat 82? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang paling puncaknya adalah kesyirikan. Dosa juga kezaliman. Orang yang tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah keamanan yang sempurna. Aman, tenang, damai hidup. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Sesuai dengan penjagaan kita terhadap keimanan kita, maka seperti itu pula keamanan yang akan kita rasakan. Bercampur dengan dosa, kurang tuh keamanannya. Tambah banyak dosanya, kurang tuh keamanannya. Semakin takut antum dengan masa depan. Nanti gimana. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir di malam hari, dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai ke pantai. Pagi sampai pantai, jadi mereka udah kelihatan. Udah kelihatan itu pantai, nggak ada perahu, nggak ada kapal yang bisa menyeberangkan mereka. Mereka menoleh ke belakang. Fir'aun sudah sampai juga. Falamma tara al-jam'a. Ketika mereka saling bertatapan, qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Sahabat-sahabatnya Nabi Musa ketika melihat pasukan Fir'aun, mereka mengatakan, habis kita sudah. Binasa kita. Habis ini Fir'aun sudah di sini. Depan kita lautan. Belakang kita Fir'aun. Mau lari kemana kita? Apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya Rabbi sayahdi. Enggak. Sekali-kali tidak mungkin Fir'aun bisa menghabisi kita. Kenapa? Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Ini jemaah. Kita kadang-kadang ngomong tawakal. Tapi ketika ada sesuatu yang menimpa kita, kita cemas. Kita jadi kebingungan. Berarti keimanan kita masih perlu diperbaiki.